Saudara-saudari, orang muda dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat sore semuanya. Capek ya mendengar bacaan panjang? Capek enggak? Saya tambahin nih. Di gereja aja enggak jujur. Capek. Tapi ingat, kalau Anda capek, lebih capek yang membaca. Nah, jadi bersyukurlah. Di dalam kelelahanmu, kecapeanmu, ketidaknyamananmu, ada orang yang lebih tidak nyaman. Senantiasa bersyukur. Biasanya lalu kalau bacaan panjang, khotbahnya pendek. Seneng kali. Kalau kepengen khotbahnya pendek sekali, gak usah ke gereja. Ada hidup begitu. Ada keinginan, hari ini kita tidak bisa milih panjang atau pendek. Hari ini saya bersama seluruh imam di keuskupan ini membacakan surat cinta Bapak Uskup kita untuk memasuki masa prapaskah. Pastor kan bisa di-download, bisa dicetak di bagian betul. Tetapi disampaikan hari ini, besok, seluruh misa dimanapun di keuskupan ini, supaya menjadi kesatuan kita dengan pembesar kita, dengan orang tua kita, dan mendengarkan apa yang menjadi harapan beliau, apa yang menjadi keprihatinan beliau. Sesudah itu nanti tetap download, direnungkan. Tapi ketika kita mendengarkan bersama, supaya bisa lalu juga sepikiran, sehati, sejiwa, dan menjadi tanda kesatuan kita sebagai gereja lokal. Kira-kira kalau dapat surat gembala senang atau enggak? Anda senang? Enggak senang. Gustino Agung, ada yang berani gini. Senang. Kalau saya senang sekali. Ya kalau bisa tiap minggu ada surat gembala. Amin tak nyen khotbah. Bukan. Saya bacakan ya, kita dengarkan. Yang tidak mau mendengarkan boleh tidur, tapi jangan ganggu yang lain. Surat Gembala Prapaskah 2025. Tema memberi pengharapan melalui doa, puasa, dan karya amal. Saudara-saudari yang terkasih, tahun Jubileum 2025 yang bertema Pesiara Pengharapan dengan maskot bernama Luce atau terang sudah selesai. Tetapi aksi dan misi Luce sebagai pesiara pengharapan tetap dilanjutkan. Kita dipanggil menjadi Luce-Luce yang lain, yaitu agen pengharapan terutama kepada sesama yang mengalami kesusahan dan bumi yang menderita kerusakan. Dalam kerangka misioner tersebut, kita memasuki masa prapaskah pada Rabu Abu nanti 18 Februari. Pada saat itu dai kita akan diberi tanda salib abu sebagai ungkapan pertobatan, agar hidup kita memberi pengharapan saat ada jeritan orang miskin yang sengsara dan jeritan bumi yang menderita. Dengan tema aksi puasa pembangunan di 2026, gerakan misioner gereja dalam menghadirkan pengharapan. Kita bertekad untuk berkata dan berbuat, serta menulis dan merilis segala sesuatu yang memberi dan menambah pengharapan. Dalam Injil hari ini, bagi Yesus, kesucian tidak ditentukan oleh apa yang kelihatan, tetapi ditentukan oleh apa yang ada di dalam hati, yaitu yang tak terlihat, yang lebih dalam, tetapi menentukan perbuatan yang kelihatan. Hati yang penuh kasih pada Allah dan bela rasa pada sesama seharusnya menjadi landasan perbuatan keagamaan kita. Pertama, Yesus mengajak kita untuk hidup bukan hanya sekedar melaksanakan aturan keagamaan, tetapi lebih-lebih melakukan kegiatan keagamaan
dengan segenap hati karena kasih kepada Allah dan sesama yang cenderung diabaikan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Maka Yesus meminta para muridnya untuk menjalankan kehidupan agama yang melampaui praktek-praktek keagamaan yang sudah dijalankan sesuai peraturan. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dari Injil tadi ayat yang ke-20. Praktek hidup religius harus bergema nyata dalam kehidupan yang memberi pengharapan kepada keselamatan sesama dan kelestarian lingkungan dengan menjalankan praktek hidup humanis dan ekologis. Yang kedua, Yesus mengajak kita untuk meningkatkan kualitas relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Relasi dengan sesama adalah hubungan sosial yang menjadi indikasi hubungan spiritual dengan Tuhan. Relasi kasih dengan sesama adalah persembahan yang mulia dan jauh lebih luhur dari persembahan kurban. Relasi yang baik dengan sesama adalah persembahan yang menjadi prasyarat sahnya persembahan kurban yang benar di rumah ibadat. Perdamaian dengan sesama dan kebaikan hati pada sesama mengawali prosesi persembahan suci bagi Allah. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di hadapan mezbah dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Persembahan yang layak pada Allah mendorong kita berbelas kasih, bermurah hati dan berdamai dengan sesama. Yang ketiga, Yesus mengajak kita untuk memurnikan hati. Dosa dimulai dari hati. Segala kejahatan diawali dari hati. Tindakan jahat mulai dari hati yang licik dan diperkuat oleh budi yang picik. Dosa adalah hasil dari hati yang kotor dan budi yang keruh. Maka Yesus mengajak kita untuk memurnikan hati dan mengasah budi. Di sini Yesus memperlihatkan kaitan antara kesucian hati dan kejernihan mata yang dikendalikan budi. Kita harus memandang sesama dengan mata yang jernih dan budi yang bersih sebagai subjek yang dikasihi. Allah bukan sebagai objek nafsu untuk dikuasai dan dinikmati secara tidak pantas. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Cara melihat dan bersikap kita pada sesama seharusnya keluar dari hati suci dan budi bersih, hingga setiap orang mengalami dikasih sebagai ciptaan Allah. Ketika ajakan Yesus tersebut harus dikembangkan melalui perbaikan relasi dengan Allah, hingga orang memiliki iman yang dalam kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, serta memiliki komitmen yang teguh untuk mengasihi sesama serta berbela rasa dan membela kaum miskin dan bumi yang menjerit. Orang yang suci hatinya dan tulus budinya tidak perlu bersumpah. Iman dan kasihnya memberi pengharapan kepada sesama, dan kesaksian hidup nyatanya lebih bergaung daripada untaian janji dan kata-kata sumpah. Kita dipanggil untuk berkata apa adanya secara baik,
benar, santun, dan kudus seperti yang dikatakan Yesus. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara-saudari yang terkasih, pada masa Prapaskah ini kita diajak untuk kembali membersihkan hati yang mungkin tertutup debu dosa, agar kita layak merayakan kebangkitan Kristus pada hari Paskah. Praktek hidup mana yang menjadi ungkapan tobat kita saat ini? Iman yang dalam dan komitmen yang teguh karena kehidupan yang baik, benar, santun, dan kudus akan memberi pengharapan kepada semua orang, terutama yang sedang ragu, kecewa, sengsara, dan putus asa. Dengan mati raga dan puasa, kita makin membersihkan hati agar hidup dapat lebih murni. Dengan doa dan tapa kita makin peka akan kehendak ilahi untuk melawan godaan duniawi yang membuat sesama sengsara dan bumi menderita. Dengan amal dan kasih kita makin berbela rasa dengan sesama yang kecewa, menderita, dan putus asa, serta makin berpihak pada bumi yang terganggu, tercemar, dan tersakiti. Dengan puasa, doa, dan amal, kita kian menjadi luce yang berjalan bersama untuk memberi pengharapan, terutama di zaman yang sulit dan syarat dengan berbagai tantangan dan godaan. Serta di saat teriakan orang miskin dan jeritan bumi makin bergema, jadilah luci yang memberi pengharapan pada sesama dan dunia lewat doa, puasa, dan amal karya yang berorientasi humanis dan ekologis. Bunda Maria, Bunda Pengharapan, doakanlah kami. Bandung, 11 Februari 2026, peringatan Santa Perangan Maria dari Lourdes. Ut Delegatis in Vicem, tertanda Antonius Subianto Bunyamin, OSC, Uskup Keuskupan Bandung. Tos, hudang, bangun. Udah selesai. Saya tadi janjian sama. Berapa menit, Nak? Kita tadi janjian. Bukan kamu ya? Kamu toh? 7 menit, 10 menit. Tuh, mendengar tadi, nanti tolong ya, dibaca ulang, direnungkan, ada batas waktu supaya kita memasuki Prapaskah. Renungan bagus sekali. Daripada khotbahnya Romo Suryo 15 menit jelas tah iya. Di download. Masih kena ayat kuota? Siapa yang tidak punya kuota? Nanti datang ke saya. Kalau nggak malu. Untuk mendownload ini, ketik aja Surat Gembala Bapak Uskup Bandung 2020. Bagus sekali untuk direnungkan, gampang diterima. Itu saja. Jadi ini tanda cinta beliau supaya sepikiran kita sekeuskupan memasuki bersama, ya, memasuki bersama masa Prapaskah, sudah sehati sepikiran, punya gerak yang sama. Begitu saja, saya tidak akan nambahi. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan perayaan.